para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau doa tuh nggak cuma minta urusan dunia, teman-teman. Kalau urusan dunia nih, kalau buat hambanya Allah ya, kalau buat kita beda. Nih, ada tingkatannya. Kalau hamba-hambanya Allah, mereka nggak minta dunia. Saya kasih tahu. Ada namanya Sayyid Salim. Siapa tuh Sayyid Salim? Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang ulama pada zamannya. Cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Satu waktu ketemu sama khalifah lagi acara haji, maksudnya lagi dalam hari-hari haji, tapi udah selesai hajinya gitu ya. Waktu Sayyidina Salim lagi mau masuk ke Masjid Al-Haram, ketemu sama khalifah ini gitu. Zaman itu ya, khalifah tuh nggak pakai yang mau lewat jagain, nggak bisa ketemu orang. Ulama kalau mau lewat biasa-biasa aja, nggak gitu zaman itu. Orang tuh masih memuliakan ulama lebih daripada memuliakan pejabat gitu. Ini khalifah ya, khalifah tuh di atasnya presiden, teman-teman. Beliau nih, khalifahnya nih, menurut saya ini ya khalifah sangat soleh nih. Ketika ketemu sama Sayyidina Salim, beliau malah yang nyamperin. Jadi bukan ulamanya yang nyamperin pejabat ya, baliknya nih, justru pejabatnya yang nyamperin ulama, gitu kan? Pejabatnya nyamperin, khalifahnya ini nyamperin Sayyidina Salim, kemudian dibilang, wah, Syekh, alhamdulillah saya dapat berjumpa denganmu di sini, kebahagiaan buat saya, alhamdulillah. Nih, cakep kan? Kalau pejabat kayak begitu, ya kan? Bukan sebaliknya, ulamanya yang kayak begitu. Tuhan, Bapak yang mulia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita ya, dari memuliakan yang tidak semestinya dimuliakan, dan dari memuliakan yang seharusnya dimuliakan. Mudah-mudahan hati kita bisa jagain diri kita ya, bisa terus memuliakan yang semestinya dimuliakan dan tidak memuliakan yang semestinya tidak dimuliakan. Dia kemudian bilang gitu, Tuhan, alhamdulillah saya berjumpa denganmu di sini. Ya Sayyidina Salim, wahai Tuan Salim, dia bilang, alak hajak biha, ada nggak nih keperluan saya yang bisa saya bantu? Nawarin, khalifahnya nih, nawarin dunia teman-teman kepada ulama. Ya Allah, mudah-mudahan nih yang dianggap sebagai ulama, walaupun saya belum ulama ya, masih ubaru, mudah-mudahan dikaruniai kemampuan hati yang seperti ini teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Doain. Sayyidina Salim bilangnya kayak begini nih, maaf, kita nih lagi mau masuk ke rumahnya, maksudnya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya malu buat minta kepada selainnya. Cakep. Saya malu minta kepada selain dia, sedangkan saya ada di rumah dia. Oh, baik Tuan kalau gitu. Ditungguin loh sama khalifahnya. Maksudnya dia tawaf apa segala macem gitu, sambilan terus liatin gitu kan. Nih, udah keluar apa belum nih, udah keluar belum. Sampai keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid diikutin. Sampai udah agak inian gitu, keluar dari masjid disamperin lagi. Ya Sayyidina Salim, ini khalifah ya, subhanallah banget kan. Tawadhu saya bilang ini. Dia bilang itu, nahan kunna kharijal bait. Ini kita sekarang udah di luar rumahnya nih. Maksudnya udah nggak lagi di masjid gitu. Alak hajak biha, ada nggak keperluanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Salim, tani biar hajat di dunia mahajatul akhirah. Maaf nih, numpang nanya lagi kata Sayyidina Salim, maksud kamu nu hajat dunia atau hajat akhirat? Ya khalifahnya bilang dong, ini biar hajat di dunia. Ya maksud saya hajat dunia lah. Kalau hajat akhirat gitu malah saya yang minta kepada orang sepertimu Tuan. Yang minta surga, masa mau mintanya sama pejabat? Ya, minta kebersamaan sama Nabi Muhammad di akhirat masih mintanya sama pejabat. Sebaliknya kan, ini biar hajat di dunia. Maksud saya tentu saja adalah hajat dunia. Kalau hajat akhirat malah justru orang seperti kami yang memintanya kepadamu untuk memintakan kepada Allah. Apa dia bilang? Apa Sayyidina Salim bilang? Ana ma as'al, ana astahi an as'aluha min malikiha, fa kaifa as'al min ghairi malikiha.
Saya nih kalau urusan dunia selama ini malu buat minta sama yang punya. Bagaimana mungkin saya minta kepada yang nggak punya? Saya malu untuk memintanya kepada yang punya. Bagaimana mungkin saya memintanya kepada yang tidak memilikinya? Maksudnya sama pemiliknya siapa nih yang memiliki dunia? Allah buat kita urusan dunia. Bagaimana mungkin saya minta kepada yang bukan pemiliknya gitu? Kamu emang yang punya dunia? Kan bukan gitu. Bagaimana mungkin saya memintanya kepadamu? Ya Allah, tuh orang sampai nunduk setengah mati, malu. Ini kasih Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak kamu tiap doa minta duit. Doa lagi minta duit lagi, doa lagi minta duit lagi. Allah, pengen kebeli rumah. Udah punya rumah ya Allah, pengen punya mobil. Karena orang pengajian rasanya agak religius gitu kan. Ya Allah, biar bisa pergi majelis taklim. Kata malaikatnya nih nyata, emang selama ini ente nggak nyampe? Selama ini nyampe aja gitu kan? Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, emangnya selama ini yang pada punya mobil nyampe semua ke majelis taklim? Enggak juga. Enggak juga ya. Nggak ada urusan tuh, saking aja alasan kamu bikin-bikin. Ya Allah. Ini para ulama nggak minta dunia dari pemiliknya, apatah lagi minta dunia sama yang tidak memilikinya. Teman-teman sekalian, nah buat kita kelasnya beda. Jadi ustazah maksud ustazah kita nggak boleh minta dunia gitu ustazah sama Allah? Boleh aja. Tapi sekurangnya kita tuh jangan sampai hajat kita semua urusan dunia disindir sama Allah. Emang iya ustazah? Lah kamu sih baca Quran nggak ngerti, makanya nggak tahu sindiran Allah. Ya Allah, teman-teman. Saya kalau baca Quran kan banyak yang ngerti ya, banyak yang ngerti, nggak semua, tapi banyak yang saya ngerti gitu. Sampai kadang-kadang tuh kayak yang, nggak usah kita baca aja apa ya, tersinggung. Kenapa gitu? Sindiran banyak banget, ya Allah, sedih. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah gitu. Kata Allah, minhum, di antara hamba-hambaku tuh ada orang-orang man qala, yang setiap kali doa Rabbana atina fid dunya, ya Allah kasih dong saya di dunia, kasih dong saya rezeki, kasih dong saya harta, kasih dong saya suami yang ganteng, yang kaya, yang perhatian, yang royal, yang setia. Mintanya dunia semua. Ya Allah pengen punya ini, ya Allah pengen punya itu tuh katanya. Tuh, kamu tuh kalau mintanya cuma urusan dunia mulu, disindir Subhanahu wa taala. Kalau ada nih roman-romannya hambaku tuh yang modelnya kayak begitu. Jangan sampai nih muka-muka di hadapan saya ngaji 13 tahun, 15 tahun. Udah ngaji 7 tahun, 5 tahun, kalau doa minta mau urusan dunia. Masya Allah, Masya Allah. Ada kata Allah, hamba-hambaku yang kayak gitu modelnya. Kalau minta cuma urusan dunia, yang kayak gitu kayak gimana dong ya Allah? Serem banget nih. Falaysa lahum fil akhirati min khalaq. Kagak punya jatah tar di akhiratnya. Ngeri banget. Emang terjemahannya kayak gitu Ustazah? Ih, kok saya bacanya nggak kayak gitu? Terjemahannya nggak kayak gitu deh Ustazah. Iya itu kayak gitu sebenarnya, kayak gitu teman-teman. Ini saya membahasakannya dengan mudah, biar kamu pada ngerti, biar pada dong.
diartikan maka tidaklah ada bagi mereka. Susah kan nangkepnya kan? Udah saya terjemahin aja yang gampang biar cepet fahamnya. Kata Allah, tuh kayak begituan kagak punya jatah di akhiratnya. Terus mestinya kayak gimana dong ya Allah? Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini banyak yang salah nih nafsirin doa ini nih. Ini saya kasih tahu. Di antara mereka ada hamba-hamba. Doa yang bener nih yang kayak gini kata Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak titik. Yang depan tuh tadi wa minhum man qala rabbana atina fid dunya. Udah dunia doang, nggak pakai hasanah. Nah kita nih disuruh sama Allah SWT doa minta hasanah. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara hamba-hambaku yang benar itu kalau doa, ya Allah karuniakanlah untuk kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Artinya yang kamu minta di dunia adalah kebaikan dunia yang membawa kebaikan akhirat. Gitu. Bukan asal seneng, bukan asal punya, bukan asal berapa jumlahnya, bukan. Yang kamu minta hasanah. Jadi kalau kamu minta sehat yang bawa hasanah. Kalau kamu minta harta yang bawa hasanah. Kalau kamu minta jodoh yang bawa hasanah. Kalau kamu minta anak yang bawa hasanah. Makanya saya urusan minta anak gak pernah sampai segitunya. Karena yang saya minta bukan anak teman-teman, hasanah dalam anak. Dan ketika saya belum dikasih, saya tahu bahwa ternyata hasanah saya tidak ada pada hal tersebut. Sekurangnya sampai saat ini gitu. Maka ada orang-orang yang, Ustazah kok bisa sih Ustazah gak punya anak sebegitu lama tapi kayak biasa-biasa aja, bahagia-bahagia aja gitu. Emang letak bahagia saya gak pada anak, Bu. Sebab saya tahu yang pada punya anak kagak bahagia banyak. Maaf. Iya gak sih? Dalam, Ustazah dalam. Lagian orang tuh kadang-kadang tuh juga sebegitu dalam loh mas saya. Ada ngomong kayak begini, Ustazah udah kawin berapa lama? Ya sekarang 20-an tahun. Belum berhasil. Jadi dalam pandangan dia gitu. Teman-teman terima saya dibawa gitu. Ya Allah, ya Allah. Mau dia apa? Lewat di mana? Baik, teman-teman sih sekalian, jadi kalau doa tuh minhum qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan asal ya Allah kasih saya duit biar saya bisa jalan-jalan. Enggak gitu. Enggak gitu. Nah gitu. Iya. Kalau kamu minta jalan-jalan, nih jalan-jalannya yang bawa kebaikan. Kalau kamu minta uang, uangnya yang bawa kebaikan. Kan gitu ya? Dan untuk hal-hal yang nggak jelas itu kamu kasih note di situ. Jika itu ada kebaikannya ya Allah. Jika itu nggak ada kebaikannya nggak usah saya kasih, nggak usah saya dikasih. Begitu teman-teman. Minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, jauhkan kami ya Allah dari pedihnya siksa neraka. Kalau doa kayak gitu, teman-teman baca dah. Doanya para nabi, doanya para wali, kagak ada yang minta dunia yang nggak bawa kebaikan, nggak ada tuh. Bahkan hampir kayak saya nggak nemuin doanya para nabi, para wali minta dunia dah, nggak ada. Allah juga ngajarin dalam Al-Quran itu nggak doa minta dunia juga teman-teman. Doanya yang Allah ajarin tuh, doa-doa dalam Al-Quran, coba deh perhatikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan dalam hati kami.
Karuniakan senantiasa rahmatmu, Engkaulah Zat yang maha memberi. Gitu tuh doanya. Tawaffani muslimah wal hikmi bis salihin. Katanya Sayyidina Yusuf, ya Allah matikan aku dalam keadaan beriman, kumpulkan aku bersama dengan orang saleh. Doanya tuh hal-hal yang seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, semua manusia ini nggak ada yang punya dunia, teman-teman. Mereka sama sama kita, tukang makan dunia. Ya kan gitu. Siapapun orang, seberapapun orang tuh nggak ada yang benar-benar punya dunianya. Nggak ada. Ya Allah, yang namanya dunia ini memang benar-benar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dititipinya lamaan, ada yang dititipinya bentaran. Orang punya berapa miliar dalam satu hari bisa jadi tersangka. Iya. Makanya kalau nonton berita tuh ambil pelajarannya. Jangan seru-seruan medramanya. Ternyata, nggak usah begitu. Ambil pelajarannya tuh kan. Dunia mah gitu. Dunia mah gitu, teman-teman. Dunia tuh gitu. Suka mengecewakan pecintanya. Dan anehnya, dunia itu malah suka ngejer orang yang nggak cinta sama dia. Dunia tuh kerjanya kayak gitu tuh. Kalau ada cinta dikecewain, kalau ada yang cinta sama dia dikecewain, kalau orang nggak cinta sama dia dikejar-kejar setengah mati. Betul apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Itu benar seperti yang disampaikan dalam salah satu hadisnya. Baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan, sungguhnya Allah berkata kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah kepada dunia, terhadap orang yang berkhidmah padaku, terhadap orang yang melayani aku, terhadap orang yang cinta padaku, terhadap orang yang mengejar-ngejar keridhoanku, wahai dunia, berkhidmahlah kamu, layanilah dia. Wahai dunia, terhadap orang yang mengejarmu, terhadap pecintamu, terhadap orang yang sangat berharap padamu, jadikan dia sebagai budakmu, jadikan dia sebagai pelayanmu. Gitu. Makanya kita liatin para ulama-ulama, ya Allah, dunia ngejar-ngejar mereka, dunia ngejar-ngejar mereka. Betul apa enggak? Orang-orang soleh, waduh, dunia ngejar-ngejar mereka tuh. Masya Allah, Masya Allah. Kamu jangan sampai jadi orang yang, ya udahlah, saya kan nggak dikejar-kejar sama dunia nih, ya udah deh saya ngejar-ngejar dia. Jangan. Lah ustazah dikejar-kejar aja susah dapetnya, apalagi nggak ngejar. Kamu kebalik, teman-teman, kamu kebalik. Dunia itu sya'annya, caranya dunia, cara kerjanya dunia, dia kalau dicuekin malah ngejar. Percaya saya, percaya saya. Kamu ilangin cinta dunia dalam hatimu, gitu kan, cuek aja mau urusan dunia gitu, malah dunianya ngejar-ngejar. Selama ini bagaimana caramu mendapatkan dunia? Ngebujukin suami biar transfer ustazah. Oke, cobain nanti, jangan minta transfer. Diajarin gitu aja udah susah banget. Gayanya, pelajarinya sejarahnya Sayyidina Salim, Imam Syafi'i, waduh. Diajarin biar nggak minta transferan sama suami aja susah banget. Ya Allah, ya Allah. Ngeri bener ya. Cobain. Kamu cuekin, dunia malah ngejar. Malah pengen ini gitu, malah dapet aja gitu, malah dapet aja. Prioritas kamu nggak lagi urusan dunia, dunianya malah gampang kamu dapetin. Tapi begitu prioritas kamu urusan dunia, malah tambah susah dunianya dicari. Makanya tuh orang-orang nggak beriman keluarlah ucapan, nyari dunia yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak beriman, nggak beriman. Orang beriman nggak gitu bahasanya. Kami tolak yang haram, Allah gantikan kami dengan yang halal. Gitu. Enak teman-teman, kalau kamu itu dunia kecil di hati kamu, itu kamu akan dapat dunia dalam keadaan terhormat. Tapi kalau prioritas kamu dunia, urusan kamu tuh cuman dunia mulu gitu ya, itu tuh kamu akan dapat
dapetin dunia yang memang sudah dicatatkan, tapi dalam keadaan terhina. Coba aja perhatiin, ayo dong transfer, bilang sama suami nih, iya ntar. Berapa jam kemudian udah transfer? Belum. Ini cerewet banget sih bini. Enak apa nggak enak digituin? Berapa hari besokannya kemudian udah transfernya? Kok saya liatin belum masuk? Ya emang belum transfer. Ya ampun kamu nih, apa kamu? Jadi istri tuh kan nggak enak, diomelin kamu yang ada. Tapi kalau misalnya kamu cuek aja gitu kan ya, biasa-biasa aja gitu. Emang waktunya transfer, tapi ya udahlah biarin aja gitu. Masalahnya makanan di dapur udah nggak ada Ustazah. Ya udah yang ada aja dimasak, kan gitu ya. Yang ada aja dimasak gitu kan, taruhin gitu. Allah tuh nggak gitu. Ustazah nanti kita nggak bisa makan dong, nanti kita kelaparan. Itu otakmu itu loh, otakmu itu loh. Sedih saya. Ngaji udah nggak tahu dah, itu dihitung pakai jari tangan, jari kaki gitu ya, pakai hitungan tasbih, udah lebih nih semuanya. Ngajinya udah berapa kali, berapa puluh, berapa ratus kali teman-teman saya sekalian. Cara berpikirmu itu lah nggak berubah-berubah. Ustazah suami itu kalau nggak diminta Ustazah dia nggak ngasih, kalau dia nggak ngasih gimana ceritanya sih mau belanja? Tuh otak kamu tuh. Teman-teman saya sekalian, emang kamu ngerti minta waktu kamu dalam rahim ibu kamu? Nggak ngerti minta. Apakah kamu ketika dalam rahim ibu kamu itu rezeki nggak nyampe padamu? Nyampe. Nggak pernah ada ceritanya orang lagi di USG terus dokternya bilang, maaf bu, anak ibu stres. Kenapa dah dok kok stres? Iya dia dipusing urusan rezeki gitu kan. Nggak ada ceritanya. Nyampe gak rezekinya? Nyampe. Itu sebabnya para ulama bilang, andai kamu nggak tahu rezeki kamu ada di mana, kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Rezekimu tahu alamatmu, nggak akan tertukar sebutir gandum yang telah ditetapkan jadi rezekinya siapa. Nggak akan tertukar. Hubab Nur bilang beras itu udah ketulis di situ satu butirnya, per butirnya dia sudah tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa. Nggak akan ada yang tertukar teman-teman saya sekalian. Tidak akan ada yang tertukar. Nggak usah khawatir urusan itu. Nggak usah khawatir urusan itu. Terus kamu bilang, tapi nanti kalau kelaparan bagaimana Ustazah? Kamu pikir kamu akan dikasih ujian sebesar itu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Allah tahu kemampuanmu teman-teman. Allah tahu keimananmu. Sampai dibikin kelaparan 2 hari, 3 hari. Itu ujian Sayyidah Fatimah Zahra. Itu ujian Nabi Muhammad. Itu ujiannya para wali. Ujiannya kita sih palingan cuma timbangan belum sarapan gitu. Sampai jam 9 pagi itu aja kamu ngerasanya kayak geliengan. Itu ujian kamu tuh, ujian kita kamu pikir sampai dikasih nggak makan 2 hari gitu, nggak makan sehari, nggak ada ceritanya. Makanya waktu ada orang soleh, anaknya bilang, Pak kita nih nggak punya apa-apa nih Pak buat makan malam Pak, duit juga nggak ada. Kayaknya kita bakalan kelaparan sepanjang malam ini ya Pak, kata anaknya nih. Kata bapaknya, nak kagak bakalan kayak begitu, itu mah ujiannya para nabi, ujiannya para wali. Orang kayak kita mah nggak bakalan dikasih ujian segitu gede, kamu jangan kegeeran. Kata bapaknya, kamu jangan kegeeran, liatin aja. Nggak lama beneran ada yang ketok pintu, tanyain, Pak nih ada yang lagi bikin kenduri, ngirimin nasi lengkap melauk pauknya. Kata bapaknya, tuh karena kamu jangan kegeeran, kita belum setingkat itu nilai kita di mata Allah. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak bakalan kamu dibikin sama Allah kelaparan, nggak bakalan sama Allah kamu dibikin susah itu gitu. Nggak usah pakai minta. Saya sangat menyarankanmu, cobain deh, nggak usah pakai minta. Nanti juga transfer sendiri kok dia, kalau memang rezekimu dari dia. Atau kalau enggak, alangkah sangat terhormatnya ketika Allah jadikan rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul apa enggak? Tahu-tahu kamu pernah nunjukin orang ada tanah atau ada rumah, waktu ada orang nanyain, tahu-tahu jodoh, kamu dapat persenannya. Tahu-tahu gitu kan, lagi nungguin transferan dari suami 1 juta, 2 juta, tahu-tahu dapat persenan 10 juta.
Kayak gitu emang kok. Aballah an yarzuq abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah nggak suka ngasih hambanya yang beriman dari rizki yang udah dia sangka. Allah tuh sukanya ngasih surprise. Allah sukanya ngasih kejutan kepada siapa? Hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa. Allah suka ngasihnya tuh yang nggak dia sangka-sangka gitu. Kalau nyangka malah nggak dikasih sama Allah, gitu kan? Kenapa? Karena beriman. Saya kok rezekinya selalu dari arah yang saya sangka ya. Setiap bulan memang saya tahu bakalannya dapat transferan dari suami. Hati-hati, jangan-jangan di mata Allah kamu dianggap belum beriman. Sebab aballah yarzuq abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Hanya kepada hamba Allah yang sudah beriman, Allah tidak suka memberinya rizki selain dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah sukanya ngasihnya dari arah yang tidak disangka-sangka.